Budi Santoso tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sosok mantan istrinya yang ia temui setelah 10 tahun tampak begitu aneh, penampilan Maya yang dulu rapi dan bersih kini sirna. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya lusuh, dan kerutan di wajahnya tampak dalam. Mas Budi. Maya mengangkat kepalanya. Matanya menunjukkan kelelahan yang mendalam. Bagaimana kamu bisa berubah sebanyak ini? Budi kehilangan kata-kata. Kalian sedang mendengarkan cerita ini di mana? Apakah sambil bersantai di rumah? Atau di tengah perjalanan KRL menuju kantor? Beritahu kami di kolom komentar. Cerita yang menarik akan segera dimulai. Jika kalian menyimaknya sampai akhir, hal-hal baik akan datang kepada kalian. Ini karena Cahaya, suara Maya bergetar. Cahaya? Ada apa dengan putri kita? Dia kecelakaan. 3 tahun yang lalu. Mendengar itu, dada Budi terasa sesak. Kecelakaan apa? Bagaimana keadaannya sekarang? Dia belum sadar. Biaya rumah sakit. Suara Maya semakin mengecil. Karena itulah aku hidup susah seperti ini. Budi menatap mantan istrinya, hatinya terasa berat. Saat bercerai, mereka saling membenci, tetapi saat ini, rasa khawatir terhadap putrinya jauh lebih besar daripada perasaan itu. Di rumah sakit mana? Bagaimana kondisi Cahaya? Kamu tidak perlu tahu, Maya memalingkan wajahnya. Tetapi Budi tidak bisa membiarkannya begitu saja. Meskipun sudah bercerai, Cahaya adalah darah dagingnya. Jika kalian berada dalam situasi seperti ini, apa yang akan kalian lakukan? Maya, tolong beritahu aku. Sebenarnya apa yang terjadi pada Cahaya? Budi meraih lengan Maya. Lepaskan. Baru sekarang mau bertingkah seperti seorang ayah? Maya menepis tangannya dan mulai berteriak. Kemana saja kamu selama 10 tahun ini? Apa kamu tahu betapa Cahaya merindukan ayahnya? Kata-kata itu menusuk hati Budi, itu kan sudah kesepakatan kita, untuk tidak saling mencampuri urusan masing-masing. Jangan beralasan. Kalian sedang mendengarkan cerita ini di mana? Jika kalian menyimaknya sampai akhir, hal-hal baik akan datang kepada kalian. Mata Maya berkilat karena amarah. Saat wisuda SMA, saat masuk kuliah, bahkan saat pertama kali bekerja, Cahaya selalu mencari ayahnya. Tapi kamu di mana? Budi tidak bisa berkata apa-apa. Jadi karena itu dia kecelakaan. Bukan. Ini lebih rumit, Maya menundukkan kepalanya. Hari itu, 3 tahun yang lalu, Cahaya sedang dalam perjalanan untuk menemuimu. Apa? Wajah Budi memucat. Dia menunggumu di depan kantorku, lalu sebuah truk besar. Suara Maya tercekat dan kering. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Selama 3 tahun ini, kenapa? Untuk apa? Semuanya sudah terlambat. Sekarang dia di rumah sakit mana? Rumah Sakit Harapan Bangsa, di ruang ICU. Tapi sepertinya kami harus pindah. Kenapa? Tidak ada uang. Biaya rumah sakitnya 50 juta rupiah sebulan. Budi terkejut. 50 juta? Jadi selama ini totalnya berapa? 1,8 miliar. Tidak, sekarang sudah hampir 2 miliar, Maya tersenyum getir. Rumah sudah kujual, uang pesangon juga sudah habis. Aku benar-benar tidak sanggup lagi. Barulah Budi mengerti mengapa penampilan Maya begitu menyedihkan. Lalu sekarang kamu tinggal di mana? Di kamar kos dekat rumah sakit. Sewanya 200.000 sehari. Saat itu, ponsel Budi berdering. Sayang, kapan pulang? Makan malam sudah siap, terdengar suara Dewi, istrinya saat ini. Maya mendengar suara itu dan tersenyum pahit. Tentu saja, kamu sudah punya keluarga baru. Pergilah, mereka menunggumu. Maya, sudah. Biar kami urus masalah kami sendiri. Saat Maya hendak berbalik, Budi kembali menahannya. Tunggu sebentar. Apa aku boleh menjenguk Cahaya? Kenapa? Bagaimanapun juga dia putriku. Maya menatap Budi lama. Besok jam 2 siang. Ruang ICU, Rumah Sakit Harapan Bangsa. Melihat punggung Maya yang menghilang, Budi merasakan firasat buruk bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Dalam perjalanan pulang, pikiran Budi dipenuhi oleh Cahaya. Mas, kenapa terlambat sekali? Tidak ada kabar pula, Dewi, istrinya,
menyambutnya dengan wajah tidak senang. Maaf, tadi ada urusan mendadak. Budi merebahkan diri di sofa. Urusan apa? Kenapa wajahmu begitu? Dewi bertanya dengan tatapan khawatir. Budi ragu sejenak. Haruskah ia menceritakan pertemuannya dengan Maya? Hanya sedikit lelah. Akhir-akhir ini kamu terlalu memforsir diri, ya? Ingat umur, kata Dewi sambil memijat bahu Budi. Namun, hati Budi sudah berada di tempat lain. Cahaya koma selama 3 tahun. Tiba-tiba, kenangan masa kecil Cahaya melintas di benaknya. Ayah, nanti kalau sudah besar, aku mau menikah dengan ayah. Kata Cahaya yang berusia 5 tahun dengan tawa polosnya. Kan ayah sudah menikah dengan ibu, Cahaya harus cari pangeran yang tampan. Tidak mau. Ayah yang paling hebat. Saat itu, mereka benar-benar bahagia. Mas Budi, suara Dewi menyadarkan Budi. Ah, maaf, kamu bilang apa? Ayo makan. Sebenarnya apa yang kamu pikirkan? Bukan apa-apa. Budi berjalan ke meja makan, tetapi makanan terasa sulit ditelan. Besok aku harus ke rumah sakit untuk melihat Cahaya. Namun, bertemu dengan putri yang sudah 10 tahun tidak ia temui bukanlah hal yang mudah. Sayang, apa besok siang kamu ada waktu? Budi bertanya hati-hati. Kenapa? Ada acara? Iya, ada janji bertemu seseorang. Siapa? Tatapan Dewi menayam. Hanya rekan kerja lama, Budi berbohong. Dewi tampak curiga, tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Malam itu, Budi tidak bisa tidur. Fakta bahwa Cahaya mengalami kecelakaan saat akan menemuinya terus menekan dadanya. Andai saja aku yang lebih dulu menghubunginya, andai saja aku tidak memutus hubungan dengan Cahaya saat bercerai. Penyesalan datang membanjirinya. Pukul 3 dini hari, Budi bangkit dari tempat tidur dan pergi ke ruang kerjanya. Dari laci paling dalam, ia mengeluarkan album foto usang. Foto-foto Cahaya sejak lahir hingga lulus sekolah dasar. Ayah, foto, senyum cerah di wajah Cahaya. Air mata Budi mulai menggenang. Cahaya. Ayah benar-benar minta maaf. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di koridor. Mas, kenapa belum tidur? Dewi membuka pintu ruang kerja. Budi segera menyembunyikan album foto itu. Hanya tidak bisa tidur. Kalau ada masalah, cerita saja. Jangan dipendam sendiri, Dewi meletakkan tangannya di bahu Budi. Tidak ada apa-apa. Ayo kita tidur. Namun, di dalam hatinya, Budi sudah membuat keputusan. Besok, ia harus bertemu Cahaya, dan ia akan menjalankan perannya sebagai seorang ayah yang selama ini ia abaikan. Keesokan harinya, pukul 2 siang di Rumah Sakit Harapan Bangsa. Budi ragu-ragu cukup lama di depan ruang IKU. Sudah datang? Suara Maya terdengar dari belakang. Penampilannya tampak lebih lelah dari kemarin. Kamu di sini semalaman? Iya. Khawatir Cahaya akan bangun. Mata Maya merah dan bengkak. Ayo masuk. Saat pintu ICU terbuka, kaki Budi terasa lemas. Seorang gadis terbaring dengan selang-selang yang terhubung di sekujur tubuhnya. Cahaya. Budi tidak bisa percaya. Putrinya yang dulu berisi dan lincah kini sirna, hanya menyisakan tubuh kurus kering. Cahaya, ini ayah. Ayah datang. Budi menggenggam tangan Cahaya dengan tangannya yang bergetar, dingin. Apa kata dokter? Tidak ada harapan. Katanya mati batang otak, suara Maya bergetar. Tapi terkadang jarinya bergerak. Aku yakin dia masih sadar. Budi menatap wajah Cahaya lekat-lekat. Wajah pucat, mata yang cekung. Tapi tetap saja, itu adalah wajah putrinya yang cantik. Cahaya, ini ayah. Apa kamu dengar? Saat itulah, jari Cahaya bergerak sedikit. Maya, kamu lihat tadi? Jarinya bergerak. Iya, aku juga lihat. Tapi dokter bilang itu hanya refleks biasa. Budi mendekatkan telinganya ke wajah Cahaya. Samar-samar, ia bisa mendengar napasnya. Cahaya, ayah benar-benar minta maaf. Maaf sudah meninggalkanmu sendirian. Seorang perawat masuk. Oh, Anda ayahnya Cahaya? Iya. Ada apa? Cahaya terkadang mengigau. Dia memanggil ayah. Dada Budi terasa hancur. Sejak kapan?
sekitar sebulan yang lalu. Hampir setiap malam, Maya menatap Budi. Benar kan? Kamu lihat betapa cahaya merindukanmu. Maya, aku tidak tahu. Sungguh, aku tidak tahu. Apa kamu tidak menerima surat yang Cahaya kirim saat ulang tahunnya yang ke-25? Budi terkejut. Surat? Surat apa? Saat dia mengumumkan pernikahannya, saat dia diterima kerja, setiap tahun di hari ulang tahunnya, dia selalu mengirim surat. Budi tidak pernah menerima satu pun. Aku benar-benar tidak menerimanya. Sungguh, ekspresi Maya berubah aneh. Lalu kemana perginya surat-surat itu? Tepat saat itu, ponsel Budi berdering. Sayang, kamu di mana sekarang? Kenapa di kantor katanya tidak ada? Itu suara Dewi. Ah, aku sedang keluar sebentar. Dengan siapa? Suaramu aneh. Budi menjadi panik. Aku sendirian. Jangan bohong. Aku jelas mendengar suara orang lain berbicara. Saat itu, Maya menatap Budi dengan mata terbelalak, seolah menemukan petunjuk penting. Mas Budi, apa ada orang lain di rumah yang biasa memeriksa kotak surat? Seketika, wajah Dewi terlintas di benak Budi. Jangan-jangan Dewi yang mengambil surat-surat itu? Budi tidak mau percaya. Aku tidak yakin, tapi coba pikirkan. Apa masuk akal surat yang dikirim Cahaya selama 10 tahun tidak pernah sampai satu pun? Kata-kata Maya membuat pikiran Budi kacau. Potongan-potongan ingatan mulai muncul. Dewi yang selalu lebih dulu memeriksa kotak surat, kata-katanya yang sering bilang tidak ada surat penting hari ini. Tunggu, Maya. Aku pernah beberapa kali melihat Dewi membakar sesuatu di halaman belakang. Apa? Saat kutanya, dia bilang hanya membakar brosur iklan. Wajah Maya menegang. Itu pasti surat dari Cahaya. Wanita itu, jangan gegabah, kita belum punya bukti. Namun, kecurigaan di hati Budi semakin membesar. Ayah. Tiba-tiba, suara samar keluar dari bibir Cahaya. Cahaya, Cahaya. Budi dan Maya serentak menghampiri Cahaya. Kelopak mata Cahaya bergetar halus. Cahaya, ini ayah. Apa kamu dengar? Budi menggenggam erat tangan Cahaya. Surat. Surat. Bibir Cahaya bergerak. Apa? Surat apa? Ayah. Surat. Kenapa? Tidak balas? Maya terkejut. Dia sedang membicarakan surat. Suster, suster. Seorang perawat berlari masuk dan memeriksa kondisi Cahaya. Aktivitas gelombang otaknya lebih aktif dari biasanya. Apakah ada rangsangan? Ayahnya datang dan sedang berbicara dengannya. Kalau begitu, teruslah ajak dia bicara. Ini bisa jadi pertanda baik. Setelah perawat pergi, Budi berbisik pada Cahaya. Cahaya, ayah tidak menerima suratmu. Sungguh, aku sayang ayah. Suara Cahaya terdengar sedikit lebih jelas. Air mata Budi tumpah. Ayah juga sayang kamu, Cahaya. Ayah benar-benar minta maaf. Maya mengeluarkan ponselnya. Mas Budi, mau dengar pesan suara terakhir dari Cahaya? Pesan suara? Panggilan yang dia lakukan ke ponselku sesaat sebelum kecelakaan. Polisi yang memberikannya dari rekaman panggilan. Maya menekan tombol putar. Halo, apa ini ponsel ayah? Itu suara Cahaya. Jantung Budi berdebar kencang. Ayah, ini Cahaya. Aku sangat ingin mendengar suara ayah, suaranya bergetar. Aku sudah mengirim banyak surat, tapi tidak ada balasan. Aku sempat berpikir mungkin ayah membenciku. Kepalan tangan Budi mengeras. Tapi aku tetap ingin bertemu ayah, jadi aku sekarang ada di depan kantor ayah. Kalau ayah keluar nanti. Terdengar suara lain dari seberang telepon. Sayang, kamu telepon siapa? Budi terkejut. Itu suara Dewi. Oh, ini telepon dari kantor, Bu. Cahaya sedang berbohong. Oh, ada urusan apa? Hanya terkait pekerjaan. Cepat tutup, makan malam nanti terlambat. Panggilan itu terputus. Budi sangat terkejut. Ini panggilan kapan? 3 tahun lalu, hari itu, pukul 5 sore. 30 menit sebelum kecelakaan. Berarti Dewi juga tahu? Sepertinya begitu. Cahaya bahkan sampai berbohong. Pikiran Budi menjadi semakin rumit. Dewi tidak hanya menyembunyikan surat Cahaya,
Tetapi dia juga tahu bahwa Cahaya sedang mencarinya. Maya, apa Cahaya tahu alamat rumah kita? Tentu saja. Dia bilang sudah mengirim surat ke sana sejak umur 20 tahun. Kalau begitu, mungkin dia pernah datang ke rumah. Maya mengangguk. Pernah. Cahaya bilang dia beberapa kali ke rumah, tapi tidak pernah ada orang. Kapan? Setiap akhir pekan. Tapi katanya rumah selalu kosong. Budi merasa aneh. Mereka hampir selalu ada di rumah saat akhir pekan. Jangan-jangan Dewi? Saat itu, ponsel Budi berdering lagi. Mas, kapan pulang? Makan malam sudah kusiapkan. Suara Dewi terdengar lebih waspada dari biasanya. Iya, sebentar lagi. Kamu dengan siapa? Suara latarnya aneh. Aku di rumah sakit sebentar. Rumah sakit? Kamu sakit? Budi kehilangan kata-kata. Bukan aku, teman dirawat. Budi mencoba berkilah. Teman? Teman yang mana? Aku tidak pernah dengar. Suara Dewi menajam. Rekan kerja. Mungkin aku lupa cerita. Jangan bohong. Aku kenal semua orang di kantormu, tidak ada yang dirawat. Budi berkeringat dingin. Ini pertama kalinya Dewi menginterogasinya seperti ini. Aku akan segera pulang. Mas Budi, suara Dewi berubah dingin. Kamu menyembunyikan sesuatu, kan? Sikapmu aneh akhir-akhir ini. Setelah panggilan berakhir, Maya menatap Budi. Dia mencurigakan. Apa dia biasanya seperti itu? Tidak. Dewi tidak seperti ini. Budi juga merasa heran. Apa dia sudah curiga? Bahwa aku bertemu denganmu? Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa tahu? Namun, hati Budi merasa tidak tenang. Cahaya, ayah besok datang lagi ya. Budi mencium kening Cahaya. Carikan suratku, kata Cahaya dengan suara lirih. Iya. Mencarikan suratmu? Surat-suratku. Jari Cahaya menggenggam tangan Budi dengan erat. Baiklah. Ayah akan mencarinya. Saat Budi meninggalkan rumah sakit, Maya mengikutinya. Mas Budi, sebentar. Kenapa? Hati-hati dengan Dewi, ada yang aneh. Maksudmu? Ini firasat seorang wanita. Soal dia menyembunyikan surat Cahaya, dan cara dia meneleponmu tadi, Maya menatap khawatir. Sepertinya dia sudah curiga kita bertemu. Tidak mungkin. Coba pikirkan. Cahaya bilang rumah selalu kosong saat dia datang di akhir pekan. Apa itu kebetulan? Budi juga merasa janggal. Dewi yang selalu mengajakku pergi keluar di akhir pekan. Benar kan? Dia sengaja menghindar dari Cahaya. Wajah Budi menggelap. Berarti Dewi melakukannya dengan sengaja sejak awal? Sepertinya begitu. Untuk menghalangimu berhubungan dengan Cahaya. Dalam perjalanan pulang, pikiran Budi kacau. Benarkah Dewi menyembunyikan surat-surat itu dan menghalangi Cahaya datang? Saat membuka pintu depan, Dewi sudah menunggunya di ruang tamu, sudah pulang, makanannya sudah dingin. Maaf. Saat Budi melepas sepatu, Dewi mendekat. Mas, apa hari ini kamu bertemu seseorang? Kenapa kamu terus bertanya begitu? Hanya saja. Akhir-akhir ini kamu terlihat berbeda. Dewi menatap wajah Budi dengan saksama. Tidak ada apa-apa, aku hanya lelah. Benarkah? Iya. Budi menghindari tatapan Dewi. Oh ya, sayang, apa pernah ada surat datang ke rumah kita? Ekspresi Dewi membeku sesaat. Surat? Surat apa? Hanya bertanya saja. Sepertinya tidak ada, selain brosur iklan, jawab Dewi terlalu cepat. Oh, begitu. Budi pura-pura tidak peduli. Namun, reaksi Dewi membuatnya yakin bahwa wanita itu menyembunyikan sesuatu. Ayo makan. Sudah kusiapkan. Selama makan, keduanya terdiam. Budi terus mengamati Dewi. Dia tampak lebih tegang dari biasanya dan sering melirik ke arah Budi. Sayang, besok siang sepertinya aku harus keluar lagi, kata Budi hati-hati. Kemana lagi? Ke rumah sakit, mau check up. Tiba-tiba, kamu sakit? Suara Dewi terdengar panik. Sudah umur, harus rutin periksa kesehatan. Kalau begitu aku ikut. Tidak usah. Hanya pemeriksaan sederhana, aku bisa sendiri. Tidak mau?
Aku mau ikut. Dewi bersikeras. Budi bingung. Jika Dewi ikut, ia tidak bisa bertemu Cahaya. Sungguh, aku bisa sendiri. Aku pergi ke rumah sakit dekat kantor setelah pulang kerja. Rumah sakit mana? Dewi terus bertanya. Hanya klinik di dekat sini. Spesifiknya di mana? Budi merasa frustrasi. Mengapa Dewi ingin tahu begitu detail? Sayang, kenapa kamu bertanya sedetail ini? Biasanya kamu tidak peduli. Karena akhir-akhir ini kamu aneh, kata Dewi ragu-ragu. Aneh bagaimana? Jangan-jangan kamu bertemu wanita lain? Budi terkejut. Tiba-tiba bicara apa kamu ini? Beberapa hari ini sikapmu mencurigakan. Menelepon sembunyi-sembunyi, pulang terlambat. Kecurigaan Dewi sepertinya sudah dimulai. Budi harus menjawab dengan hati-hati. Wanita lain? Jangan bicara yang tidak-tidak, Budi menyangkal dengan panik. Kalau begitu buktikan. Besok kita ke rumah sakit bersama. Dewi melipat tangannya di dada. Kenapa kamu memaksa ikut? Apa kamu tidak percaya padaku? Aku ingin percaya, tapi sikapmu terlalu aneh. Saat itu, sebuah pesan masuk ke ponsel Budi, dari Maya. Kondisi Cahaya memburuk. Cepat datang. Wajah Budi memucat. Sayang, aku harus segera pergi sekarang. Sekarang? Jam 11 malam? Ada keadaan darurat. Budi meraih jaketnya. Sebenarnya ada apa? Siapa yang menghubungimu? Dewi mencoba melihat ponsel Budi. Dari kantor. Ada masalah di lokasi proyek. Coba lihat ponselmu. Kenapa? Aku mau memastikan itu benar-benar dari kantor. Dewi mengulurkan tangannya. Budi bingung. Jika Dewi melihat pesan dari Maya, semuanya akan terbongkar. Sayang, sekarang bukan waktunya. Ini benar-benar darurat. Justru karena itu kamu harus menunjukkannya. Apa yang kamu sembunyikan? Suara Dewi menajam. Bukan begitu, hanya saja. Budi, teriak Dewi. Kamu benar-benar selingkuh, kan? Makanya tidak berani menunjukkan ponselmu. Sudah kubilang tidak. Kalau begitu tunjukkan. Tiba-tiba, ponsel Budi berdering lagi. Kali ini panggilan telepon, dari Maya. Dewi mencoba melihat nama penelepon, tapi Budi cepat-cepat menjawab. Hello? Mas Budi. Cahaya tiba-tiba kejang. Dokter bilang kondisinya kritis, terdengar suara panik Maya. Dewi pun mendengarnya. Dia tahu itu suara perempuan. Aku segera ke sana. Budi menutup telepon. Siapa itu? Barusan itu suara perempuan, kan? Wajah Dewi menegang. Rekan kerja, pegawai perempuan. Bohong. Tidak ada perempuan dengan suara seperti itu di kantormu. Dewi mencengkeram lengan Budi. Aku benar-benar harus pergi. Tidak boleh. Sebelum kamu bicara jujur, aku tidak akan melepaskanmu. Budi merasa tidak bisa menyembunyikannya lagi. Baiklah, akan kuceritakan. Tapi sekarang benar-benar darurat, nanti saja. Sekarang, Cahaya. Putriku. Cahaya. Wajah Dewi membeku. Cahaya. Kenapa? Dia kecelakaan. Koma selama 3 tahun. Dan kamu baru tahu sekarang? Suara Dewi berubah aneh. Terkejut, sekaligus panik. Iya. Kemarin aku bertemu Maya. Maya? Mantan istrimu? Iya. Dewi terdiam sejenak, lalu tiba-tiba ia menangis. Mas, maafkan aku terlalu curiga. Budi heran. Tidak apa-apa, aku mengerti. Cepatlah pergi. Katanya Cahaya dalam bahaya. Dewi mendorong Budi. Kamu sungguh tidak apa-apa? Iya. Pergi dan jaga Cahaya baik-baik. Saat Budi hendak pergi, Dewi memanggilnya lagi. Mas. Ya? Apa? Apa Cahaya pernah mengirim surat ke rumah kita? Budi berbalik dan menatap Dewi. Ada emosi lain yang melintas di wajahnya. Seperti rasa bersalah. Kenapa? Hanya ingin tahu. Apa kamu pernah menerimanya? Dewi ragu sejenak. Sepertinya pernah datang 1 atau 2 kali. Di mana surat-surat itu? Aku tidak ingat. Sudah lama sekali. Dewi memalingkan wajahnya. Budi yakin. Dewi jelas menyembunyikan sesuatu. Aku pergi dulu. Iya.
Hati-hati di jalan. Saat Budi keluar dari pintu, ia menoleh ke belakang dan melihat Dewi mengawasinya dari jendela, wajahnya tampak cemas. Di dalam taksi menuju rumah sakit, Budi berpikir, benarkah Dewi yang menyembunyikan surat-surat itu? Dan mengapa ia menghalangi cahaya datang? Reaksi Dewi terlalu aneh. Seolah-olah dia sudah tahu cerita tentang cahaya. Sesampainya di rumah sakit, ruang ICU dalam keadaan darurat. Tim medis sibuk berlalu lalang, dan Maya menangis di koridor. Maya, bagaimana Cahaya? Dokter bilang kondisinya kritis. Tekanan di otaknya tiba-tiba naik. Dada Budi terasa sesak. Sekarang dia di ruang operasi? Iya. Sedang operasi darurat. Saat itu, seorang dokter keluar. Anda wali pasien? Iya. Saya ayahnya Cahaya. Kondisinya tidak baik. Pendarahan di otaknya cukup parah. Ekspresi dokter itu serius. Kalau dioperasi, dia akan baik-baik saja, kan? Jujur saja, kemungkinannya tidak tinggi. Kurang dari 50%, Budi hampir terjatuh. Lalu apa yang harus kami lakukan? Kami akan melakukan yang terbaik, tapi keluarga harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Setelah dokter pergi, Budi dan Maya duduk termenung. Ini salahku, gumam Budi. Selama 10 tahun tidak menghubunginya, tidak menerima suratnya. Sekarang bukan waktunya bicara seperti itu, Maya menggenggam tangan Budi. Kita berdoa saja semoga Cahaya selamat. 1 jam, 2 jam berlalu. Pukul 2 dini hari, lampu ruang operasi padam. Dokter keluar. Operasinya berhasil. Budi dan Maya serentak menghela napas lega. Tapi kita belum bisa tenang. 24 jam ke depan adalah masa kritis. Kapan dia akan sadar? Itu tidak bisa dipastikan. Bisa jadi kondisinya memburuk dengan keadaan sekarang. Dokter menggantungkan kalimatnya. Cahaya dipindahkan kembali ke ICU. Kepalanya diperban, dan lebih banyak mesin terhubung ke tubuhnya. Cahaya, ini ayah. Jangan menyerah, Budi menggenggam erat tangan Cahaya. Soal surat itu, ayah pasti akan cari tahu. Saat itu, jari Cahaya bergerak sangat halus. Maya, kamu lihat? Iya, aku lihat. Cahaya, coba gerak lagi. Tapi Cahaya tetap diam. Pukul 5 pagi, ponsel Budi berdering. Dari Dewi. Mas, masih di rumah sakit? Iya. Kondisi Cahaya tidak baik, ya? Iya, sangat berat. Suara Dewi terasa aneh. Ada nada simpati, tapi juga seperti lega. Kapan kamu akan pulang? Aku tidak tahu. Tergantung kondisi Cahaya. Baiklah, jaga dirimu. Setelah telepon ditutup, Maya bertanya, apa kata Dewi? Hanya bilang khawatir. Aneh. Bukankah biasanya dia tidak suka kalau membahas Cahaya? Budi juga merasa janggal. Reaksi Dewi terhadap cerita Cahaya terlalu tenang. Maya, apa mungkin Cahaya pernah bertemu Dewi? Entahlah. Mungkin saja saat dia datang ke rumah. Dia bilang pernah datang ke rumah, kan? Iya. Cahaya bilang dia beberapa kali menunggu di depan rumah. Kenapa aku tidak tahu? Mungkin Dewi sengaja tidak memberitahumu. Kecurigaan Budi semakin menjadi-jadi. Jika Dewi tahu keberadaan Cahaya, menyembunyikan suratnya, dan menghalanginya bertemu. Maya, aku pulang sebentar. Kenapa? Meninggalkan Cahaya? Aku harus mencari surat-surat itu. Pasti Dewi menyembunyikannya di suatu tempat. Sekarang, subuh-subuh begini? Iya. Aku harus mencarinya saat Dewi sedang tidur. Budi sudah memutuskan. Ia harus menemukan surat-surat Cahaya dan mencari tahu mengapa Dewi melakukan hal itu. Aku hanya 1 jam. Hati-hati. Kalau ketahuan. Tidak apa-apa, itu kan rumahku juga. Tapi hati Budi merasa gelisah. Pukul 6 pagi, Budi membuka pintu rumahnya dengan hati-hati. Ia berharap Dewi masih tertidur lelap. Terdengar suara napas Dewi yang teratur dari kamar tidur. Budi menghela napas lega dan menuju ruang kerja. Di mana dia menyembunyikannya? Budi membuka laci meja rias Dewi. Di antara kosmetik, tidak ada surat. Ia juga memeriksa bagian dalam lemari pakaian, tetap tidak ada. Jangan-jangan sudah dibakar? Budi pergi ke halaman belakang,
ke tempat Dewi biasa membakar sesuatu. Ia mengais abunya, tapi tidak menemukan sisa kertas surat. Bagaimana dengan gudang? Ia membuka pintu gudang dengan pelan. Di antara tumpukan kotak berdebu, ia mulai mencari. Setelah beberapa lama, di sudut paling dalam, ia menemukan sebuah kotak kecil. Kotak bertuliskan nama Dewi. Ketika Budi membukanya, ia terkejut. Penuh dengan amplop surat. Tulisan tangan Cahaya, ditujukan kepada Bapak Budi Santoso. Tangannya bergetar. Ia mengambil surat pertama dan mulai membacanya. Untuk Ayah, aku sudah berusia 20 tahun. Rasanya aneh sudah menjadi dewasa, tapi hal pertama yang ingin kulakukan adalah menyapa Ayah. Apa kabar Ayah? Aku diterima di universitas. Aku memilih jurusan manajemen yang sepertinya akan Ayah sukai. Aku sering memikirkan Ayah. Aku rindu Ayah, jadi hubungi aku kapan saja. Dari putrimu yang tercinta, Cahaya. Air mata menggenang di mata Budi. Ia membuka surat kedua. Untuk Ayah, apakah Ayah sudah menerima suratku? Aku khawatir karena tidak ada balasan. Apa aku melakukan kesalahan? Ayah tidak membenciku, kan? Ibu bilang mungkin Ayah sibuk, tapi aku akan sangat senang jika Ayah bisa membalasnya, meskipun singkat. Putrimu yang menunggu, Cahaya. Semakin banyak surat yang ia baca, hati Budi semakin sakit. Isi surat Cahaya perlahan berubah menjadi keputusasaan. Apa Ayah benar-benar sudah membuangku? Apa karena Ayah punya keluarga baru, aku jadi tidak dibutuhkan lagi? Tapi Ayah tetaplah ayahku, tolong, temui aku sekali saja. Surat terakhir bertanggal 3 tahun yang lalu. Untuk Ayah, sepertinya ini akan menjadi surat terakhirku. Rasanya tidak ada artinya lagi mengirim surat tanpa balasan. Tapi ada satu hal yang ingin kusampaikan pada Ayah. Aku sangat mencintai Ayah. Tidak apa-apa jika Ayah tidak mencintaiku. Aku hanya ingin Ayah tahu itu. Besok aku akan pergi ke kantor Ayah. Aku ingin melihat wajah Ayah untuk terakhir kalinya. Mungkin Ayah bersedia menemuiku, tapi aku tidak akan berharap banyak. Putrimu yang akan selalu mencintaimu, Cahaya. Budi terisak membaca surat itu. Sehari setelah menulis surat inilah, Cahaya mengalami kecelakaan. Kenapa surat-surat ini? Suara terdengar dari belakang. Sedang kamu cari? Dewi berdiri di sana. Budi terkejut dan berbalik. Dewi, apa ini? Budi mengangkat surat-surat itu. Wajah Dewi memucat. Kenapa kamu menyembunyikan surat Cahaya selama 10 tahun? Mas, dengarkan dulu, ada alasannya. Alasan? Alasan apa? Putriku mencariku dengan begitu putus asa. Suara Budi meninggi. Pelan-pelan. Nanti tetangga dengar. Apa itu penting sekarang? Cahaya kecelakaan karena kamu. Bukan karena aku. Itu tidak benar. Dewi membela diri. Lalu karena siapa? Kamu sembunyikan suratnya, kamu halangi dia bertemu denganku. Mas, sungguh, ada alasannya? Alasan apa? Bentak Budi. Dewi ragu sejenak, lalu mulai berbicara. Aku juga pernah punya seorang putri. Apa? Punya seorang putri? Budi menatap Dewi dengan tidak percaya. Iya. Sebelum kita menikah, suara Dewi bergetar. Kenapa kamu tidak pernah cerita? Aku tidak bisa, kenangan itu terlalu menyakitkan. Dewi terduduk dan menangis. Namanya Putri. Seumuran dengan Cahaya. Dada Budi terasa sesak. Lalu di mana dia sekarang? Meninggal. Saat umurnya 15 tahun. Tangis Dewi semakin keras. Kecelakaan lalu lintas. Saat pulang sekolah, Budi terdiam. Jadi setiap kali melihat Cahaya, aku teringat pada Putri, tapi itu bukan alasan untuk menyembunyikan suratnya. Awalnya hanya karena cemburu. Karena kamu punya seorang putri yang masih hidup. Dewi menunduk. Tapi lama-kelamaan muncul perasaan lain. Perasaan apa? Aku takut. Surat-surat Cahaya begitu menyentuh hati. Dewi mengambil salah satu amplop. Membaca surat ini membuatku teringat kata-kata Putri sebelum dia meninggal. Kata-kata apa? Ibu, kalau aku mati, apa ibu akan sedih? Hal-hal seperti itu. Wajah Budi muram. Setelah Putri meninggal,
Aku hancur. Aku kehilangan arti hidup. Lalu, saat melihat surat Cahaya, rasanya seperti putri hidup kembali. Mata Dewi bersinar aneh. Aku tidak mengerti maksudmu. Awalnya aku hanya ingin menyembunyikan suratnya. Tapi lama-kelamaan, Dewi berhenti. Lama-kelamaan apa? Aku merasa seolah-olah Cahaya adalah putriku. Budi merasakan hawa dingin. Jadi kamu juga menghalanginya saat dia datang menemuimu? Iya. Aku ingin membuat Cahaya hanya bergantung padaku. Kamu sudah gila, desah Budi. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, Dewi mengeluarkan kotak lain. Cahaya pernah datang ke rumah kita. Apa? Musim dingin tahun lalu. Kamu sedang dinas luar kota. Wajah Budi memucat. Cahaya menunggu di depan pintu selama berjam-jam. Awalnya aku pura-pura tidak melihat, tapi Dewi mengeluarkan sebuah foto. Foto Cahaya yang sedang duduk di depan pintu. Kenapa kamu memotretnya? Karena dia sangat mirip dengan putri. Cara duduknya. Budi merinding. Jadi aku membuka pintu. Kubawa Cahaya masuk ke dalam rumah. Budi tidak percaya. Aku menyuguhinya teh dan kami mengobrol. Dewi menunjukkan foto lain. Foto Cahaya yang sedang tersenyum di sofa ruang tamu. Apa katanya? Dia bilang sangat merindukan ayah. Dia bertanya kenapa suratnya tidak pernah dibalas. Lalu kamu bilang apa? Aku bilang ayah sibuk dengan keluarga baru, dan sulit untuk ditemui sekarang. Kepalan tangan Budi mengeras. Setelah itu, Cahaya pulang sambil menangis. Dewi menunjukkan foto terakhir. Foto Cahaya yang melambaikan tangan dari depan pintu. Ini foto terakhirnya. Terakhir? Iya. Minggu berikutnya, dia kecelakaan. Budi sangat syok. Dewi telah bertemu Cahaya, berbohong padanya, dan seminggu kemudian kecelakaan itu terjadi. Dewi, apa saat itu kamu mengatakan hal lain pada Cahaya? Itu. Dewi kembali ragu. Kamu bilang apa? Aku bilang ayah sudah tidak mau menemuinya lagi, karena dia mengganggu keluarga baru ayah. Kaki Budi terasa lemas. Jadi karena itu Cahaya putus asa dan nekat menemuiku. Maaf. Aku benar-benar minta maaf. Maaf katamu? Cahaya sekarang sekarat karena kamu. Teriak Budi. Aku tidak tahu akan jadi seperti ini. Tidak tahu? Orang yang pernah kehilangan anak justru mencoba merebut anak orang lain. Dewi berlutut sambil menangis. Maafkan aku. Sungguh. Maafkan aku. Minta maaf? Selamatkan dulu Cahaya baru kamu minta maaf. Budi memeluk surat-surat itu dan hendak pergi. Mas, mau kemana? Ke rumah sakit. Aku akan membacakan surat-surat ini untuk Cahaya. Lalu aku? Dewi menatap dengan tatapan memohon. Kita sudah selesai. Kata-kata dingin Budi membuat Dewi terduduk lemas. Mas. Tapi Budi tidak menoleh ke belakang. Di pikirannya hanya ada satu hal, menyelamatkan Cahaya. Kembali ke rumah sakit, Budi berlari ke ruang ICU sambil menggenggam erat surat-surat itu. Maya, aku menemukannya. Surat-surat Cahaya. Maya terkejut. Benarkah? Di mana? Dewi yang menyembunyikannya. Selama 10 tahun. Budi menunjukkan tumpukan surat itu. Mata Maya berkaca-kaca. Sebanyak ini. Betapa Cahaya merindukan ayahnya. Maya, ada yang lebih mengejutkan lagi. Budi menceritakan pertemuannya Dewi dan Cahaya. Apa? Dewi bertemu Cahaya? Iya. Dan dia berbohong. Bilang aku membenci Cahaya. Wajah Maya menegang. Jadi karena itu Cahaya begitu putus asa mencarimu. Aku harus membacakan surat-surat ini untuknya. Budi masuk ke ICU. Cahaya masih terbaring tak sadarkan diri. Cahaya, ayah sudah menemukan semua suratmu. Budi menggenggam tangan Cahaya dan membuka surat pertama. Untuk ayah, aku sudah berusia 20 tahun. Suara Budi bergetar saat membacanya. Ayah tidak menerima surat ini. Ayah benar-benar minta maaf. Saat itu, jari Cahaya bergerak sedikit. Maya, kamu lihat? Iya, aku lihat. Budi mulai membaca dengan suara lebih keras. Apakah ayah sudah menerima suratku?
Aku khawatir karena tidak ada balasan. Kelopak mata Cahaya bergetar halus. Cahaya, apa kamu dengar? Ayah sangat mencintaimu, kata Budi dengan sungguh-sungguh. Saat ia membaca surat ketiga, putrimu yang akan selalu mencintaimu, Cahaya, tiba-tiba mata Cahaya sedikit terbuka. Cahaya. Budi dan Maya berteriak bersamaan. Ayah. Suara lirih keluar dari bibir Cahaya. Cahaya. Iya, ini ayah. Budi menggenggam erat tangannya. Ayah, terima suratku? Iya, ayah terima semuanya. Semua suratmu. Air mata mengalir dari mata Cahaya. Ayah, tidak membenciku? Benci? Kenapa ayah harus membencimu? Kamu adalah putri yang paling ayah sayangi di dunia. Saat itu tim medis berdatangan. Pasien sudah sadar? Iya, kami sedang berbicara. Perawat memeriksa kondisi Cahaya. Tekanan darahnya stabil, gelombang otaknya juga normal. Dokter segera masuk, ini benar-benar keajaiban. Kemarin kami sudah bilang tidak ada harapan. Cahaya, ayah akan selalu di sini. Benarkah? Ayah tidak akan pergi lagi? Suara Cahaya semakin jelas. Tidak akan pernah. Mulai sekarang, ayah akan selalu bersamamu. Ibu juga di sini? Iya, ibu juga di sini. Maya menggenggam tangan Cahaya yang satu lagi. Cahaya. Ibu sangat khawatir. Maafkan aku, Bu, aku terlalu memaksakan diri. Sudah, jangan bicara seperti itu. Kamu sudah sadar saja sudah cukup. Tiba-tiba, Cahaya memasang wajah serius. Ayah, apa istri baru ayah tidak akan marah? Budi dan Maya saling berpandangan. Cahaya, jangan pikirkan itu. Ayah akan selesaikan semuanya. Tapi, Budi menggenggam tangan Cahaya lebih erat. Bagi ayah, kamu yang paling berharga, lebih dari siapapun. Cahaya tersenyum cerah. Senyum pertama putrinya setelah 3 tahun. Aku sayang ayah. Ayah juga sayang kamu, Cahaya. Saat itu, ponsel Budi berdering. Dari Dewi. Budi tidak menjawabnya. Saat ini adalah waktunya bersama Cahaya. Ayah, apa kita benar-benar bisa tinggal bersama lagi? Iya. Mulai sekarang, kita akan menjadi keluarga lagi. Budi menatap Maya. Maya pun mengangguk. Meskipun telah berpisah sekian lama, mereka tahu bahwa demi Cahaya, mereka harus bersama. Cahaya, sekarang istirahatlah. Ayah akan terus di sini. Iya, ayah. Cahaya menutup matanya dengan tenang. Kali ini, tidurnya terasa damai. Seminggu setelah Cahaya sadar, kecepatan pemulihannya membuat para dokter terkejut. Ini benar-benar keajaiban, kata dokter yang menanganinya. Saya jadi sadar betapa pentingnya cinta keluarga. Budi menghabiskan setiap hari di rumah sakit bersama Cahaya, menebus perannya sebagai ayah yang hilang selama 10 tahun. Ayah, ingat boneka kesukaanku waktu kecil? Boneka kelinci, warna pink? Betul, ayah masih ingat. Cahaya tersenyum cerah. Tentu saja. Bagaimana mungkin ayah lupa? Sebenarnya, Budi mengingat semua kenangan tentang Cahaya dengan jelas. Ayah, setelah sembuh nanti, aku harus tinggal di mana? Tanya Cahaya hati-hati. Nanti ayah pikirkan. Budi memiliki banyak pertimbangan. Hubungannya dengan Dewi sudah berakhir, tapi masalah rumah cukup rumit. Aku tinggal dengan ibu juga tidak apa-apa. Tidak. Mulai sekarang, kita akan tinggal bersama sebagai keluarga, selamanya. Aku juga berpikir begitu. Budi menatap Maya. Maya, mari kita coba lagi. Apa? Sebagai keluarga. Demi Cahaya. Mata Maya berkaca-kaca. Apa kita bisa? Tentu saja. Sekarang kita sudah berbeda. Seorang perawat masuk. Mbak Cahaya, ada yang mau menjenguk. Siapa? Namanya Ibu Dewi. Wajah Budi menegang. Aku tidak mau menemuinya. Ayah, tidak apa-apa. Biar aku temui, kata Cahaya. Cahaya, tidak perlu. Tidak apa-apa, aku ingin bicara. Beberapa saat kemudian, Dewi masuk. Penampilannya kuyu. Cahaya. Dewi menangis melihat Cahaya. Selamat siang, Tante, sapa Cahaya dengan tenang. Maafkan Tante.
Sungguh, maafkan Tante. Dewi berlutut di depan Cahaya. Tante, bangunlah. Cahaya membantu Dewi berdiri. Cahaya, Tante benar-benar salah. Tante pasti juga berat, ya? Setelah kehilangan putri Tante. Kata-kata Cahaya membuat Dewi menangis lebih keras. Tapi itu bukan alasan. Tante terlalu egois. Sudah, Tante. Aku juga sudah bertemu ayah lagi. Cahaya tersenyum menatap Budi. Cahaya, kamu terlalu baik, kata Maya sedih. Ibu, kalau aku membencinya, aku yang akan lebih menderita. Cahaya berkata pada Dewi, Tante, mulailah hidup yang baru. Putri Tante pasti juga ingin Tante bahagia. Dewi mengangguk. Terima kasih, Cahaya. Terima kasih banyak. Dewi bangkit dan menatap Budi. Mas. Pak Budi. Saya sudah menyiapkan surat cerai. Rumah juga akan saya atasnamakan Cahaya. Budi terkejut, tidak perlu begitu. Tidak apa-apa. Ini yang benar. Dewi mengeluarkan beberapa dokumen dari tasnya. Dan ini juga. Sebuah buku tabungan. Ini tabungan saya. Pakai untuk biaya pengobatan Cahaya. Dewi, hanya ini yang bisa saya lakukan. Dewi menunduk. Kalau begitu, saya permisi. Semoga kalian bahagia. Saat Dewi hendak berbalik, Cahaya memanggilnya. Tante. Ya? Sesekali aku akan menghubungimu. Air mata Dewi tumpah. Benaka? Iya. Kita kan keluarga. Kata-kata itu membuat Dewi hampir terjatuh. Terima kasih. Sungguh, terima kasih. Setelah Dewi pergi, Budi bertanya pada Cahaya. Cahaya, kamu sungguh tidak apa-apa? Iya. Sekarang semuanya sudah selesai. Cahaya menggenggam tangan Budi dan Maya. Apa kita bisa jadi keluarga lagi? Tentu saja, kita memang sudah keluarga. Budi mengelus kepala Cahaya. Ini benar-benar awal yang baru. Sebulan setelah Cahaya keluar dari rumah sakit, keluarga baru itu memulai hidup baru di rumah yang diserahkan oleh Dewi. Ayah, sarapan sudah siap. Budi merasa bangga melihat meja makan yang disiapkan Cahaya dengan telaten. Putri ayah ternyata jago masak juga. Ibu yang mengajari. Waktu kerja di restoran untuk biaya rumah sakit, kata Maya malu-malu. Saat itu benar-benar berat. Aku kerja 16 jam sehari. Maya, kamu sudah bekerja keras. Budi menggenggam tangan Maya. Mulai sekarang, biar aku yang bertanggung jawab. Ayah, aku juga akan segera cari kerja, kata Cahaya. Istirahat dulu. Sampai kamu pulih total. Tapi biaya rumah sakit masih banyak. Itu urusan ayah. Budi memang sudah mengambil pinjaman dari kantor dan mencairkan dana pensiunnya lebih awal untuk melunasi biaya rumah sakit. Ayah, waktu aku sakit, aku bermimpi. Mimpi apa? Aku bertemu kakek. Ayahnya ayah. Budi terkejut. Ayahnya sudah meninggal saat Cahaya masih kecil. Apa kata kakek? Cahaya, maafkan ayahmu. Dia juga sangat menderita, kata kakek. Dan kakek juga bilang, keluarga adalah hal yang paling berharga. Mata Budi berkaca-kaca. Kakek benar, Maya ikut terharu. Ibu, ayah, apa kalian tidak mau menikah lagi? Usulan tiba-tiba dari Cahaya membuat Budi dan Maya bingung. Cahaya, itu keinginanku. Aku ingin kita menjadi keluarga yang sesungguhnya lagi. Budi menatap Maya. Maya, bagaimana menurutmu? Entahlah. Usia kita kan sudah. Apa hubungannya usia dengan cinta? Kata Budi serius. Apa kita benar-benar bisa memulai lagi? Tentu saja. Sekarang kita sudah lebih saling mengerti. Malam itu, Budi merencanakan sesuatu yang istimewa. Ia membawa Cahaya dan Maya ke Taman Suropati, tempat mereka dulu sering berkencan. Kenapa tiba-tiba ke sini? Tanya Maya heran. Kamu tidak ingat? Ini tempat kencan pertama kita. Oh, iya. Waktu itu kamu canggung sekali. Cahaya tertawa bahagia mendengar cerita masa lalu orang tuanya. Ayah, bagaimana ayah melamar ibu? Biasa saja. Tidak. Dia gugup sekali sampai bicaranya gagap, kata Maya sambil tertawa. Kamu ingat apa yang kukatakan waktu itu? Budi berlutut. Maya,
Maukah kamu menikah denganku, Ayah? Cahaya terkejut. Kali ini aku akan melakukannya dengan benar. Ada cahaya, dan kita sudah lebih dewasa. Budi mengeluarkan cincin dari sakunya. Kapan kamu siapkan ini? Maya terharu. Tadi pagi, waktu Cahaya tidur siang. Ibu, terima, Bu. Kata Cahaya bersemangat. Maya, ayo kita coba sekali lagi. Kali ini aku tidak akan pernah melepaskanmu. Maya mengangguk sambil menangis. Iya. Ayo kita coba lagi. Budi memasangkan cincin di jari Maya. Hore. Cahaya bertepuk tangan. Aku bahagia sekali. Orang-orang yang lewat pun ikut bertepuk tangan. Budi merangkul Cahaya dan Maya. Sekarang kita benar-benar keluarga. Iya, Ayah. Bersama selamanya, kata Cahaya. Tapi Ayah, aku penasaran satu hal. Apa? Bagaimana kabar Tante Dewi? Budi berpikir sejenak. Dia sesekali mengirim pesan. Katanya sudah mulai kerja di tempat baru. Syukurlah. Aku harap Tante Dewi juga bahagia. Kebaikan hati Cahaya membuat Budi dan Maya terharu. Putri kita baik sekali. Karena aku mirip ayah dan ibu. Keluarga itu memulai lembaran baru, melompati jurang waktu selama 10 tahun. Hari-hari sibuk mempersiapkan pernikahan pun dimulai. Ayah, bagaimana gaun ini? Cahaya terpukau melihat Maya mengenakan gaun pengantin. Ibu yang paling cantik. Cahaya, kamu lebih cantik. Maya memeluk Cahaya. Ayah kemana? Sedang menyelesaikan urusan terakhir di kantor. Mengurus pensiun. Budi memutuskan untuk pensiun dini demi merawat Cahaya. Ayah terlalu banyak berkorban untukku. Tidak. Ini yang paling ayah inginkan. Saat itu Budi kembali. Calon istriku cantik sekali. Sayang, bagaimana? Semua sudah beres. Sekarang aku orang bebas. Budi tersenyum lebar. Sebagai gantinya, aku sudah menyewa sebuah kafe kecil. Agar kita bertiga bisa mengelolanya bersama. Benarkah? Mata Cahaya berbinar. Iya. Aku akan menaruh banyak buku kesukaanku, memutar musik, rasanya pasti menyenangkan. Malam itu, mereka bertiga menulis undangan pernikahan. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Budi membuka pintu, ternyata Dewi. Selamat. Boleh saya minta waktu sebentar? Dewi masuk dan duduk di ruang tamu. Wajahnya terlihat lebih cerah. Selamat atas pernikahannya. Terima kasih. Dan ini. Dewi memberikan sebuah kado. Cahaya membukanya, sebuah bingkai foto yang indah dengan foto keluarga baru mereka. Kapan foto ini diambil? Saat Mbak Cahaya keluar dari rumah sakit. Saya memotretnya diam-diam. Kalian terlihat sangat bahagia, kata Dewi tersenyum. Terima kasih, Tante. Sebenarnya ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, kata Dewi serius. Saya juga akan memulai hidup baru. Saya akan bekerja di sebuah pusat konseling untuk membantu orang tua yang kehilangan anak seperti saya. Budi dan Maya terkejut. Sungguh? Iya. Mbak Cahaya sudah memaafkan saya. Saya ingin menyebarkan kebaikan hati itu kepada orang lain. Mata Cahaya berkaca-kaca. Tante, itu pekerjaan yang sangat mulia. Ini semua berkatmu. Aku belajar arti pengampunan yang sesungguhnya. Aku pasti akan datang di hari pernikahan kalian. Tante, tunggu, panggil Cahaya. Kalau kafe kami buka, jangan lupa mampir ya. Kafe? Iya, kami akan mengelolanya bersama. Kalau begitu, aku akan jadi pelanggan pertama. Setelah Dewi pergi, Maya berkata, dia benar-benar sudah berubah. Pengalaman pahit terkadang membuat orang tumbuh dewasa, jawab Budi. Ayah, Ibu, aku benar-benar beruntung, kata Cahaya sambil memandangi bingkai foto, karena dicintai oleh begitu banyak orang. Kami yang lebih beruntung punya putri sepertimu, Budi memeluk Cahaya. Ayah, Ibu, aku sayang kalian. Kami juga sayang kamu. Kehangatan dan kebahagiaan memenuhi rumah itu. Setelah melewati 10 tahun penuh luka dan kesalahpahaman, keluarga itu telah bertemu kembali. Penyembuhan yang sesungguhnya telah dimulai. Pernikahan minggu depan akan menjadi penanda awal yang baru. Dan setelah itu, di kafe yang mereka kelola bersama,
lebih banyak kenangan indah akan tercipta. 1 tahun kemudian. Ayah, kopinya sudah siap. Cahaya membawakan secangkir kopi hangat untuk Budi. Terima kasih, putriku. Kafe kecil bernama Kafe Cahaya menjadi populer di lingkungan sekitar berkat suasana hangatnya dan keunikan karena dikelola oleh sebuah keluarga. Wah, Pak Budi, sibuk sekali hari ini, sapa seorang nenek pelanggan setia. Selamat datang, Nek. Hari ini mau pesan apa? Maya menyambut dengan senyum cerah. Kopi hitam 1, dan kue buatan Cahaya ya. Cahaya sudah pulih sepenuhnya dan menjadi tulang punggung kafe. Ia bahkan belajar membuat kue dan roti sendiri. Cahaya, bagaimana hasil pemeriksaanmu hari ini? Tanya Budi. Normal total, ya. Dokternya sampai heran. Syukurlah. Sekarang tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Pintu kafe terbuka dan Dewi masuk. Dia sudah menjadi pelanggan tetap yang datang sebulan sekali. Halo Tante. Halo, Cahaya. Hari ini Tante datang bersama rekan-rekan dari pusat konseling. Dewi kini bekerja sebagai kepala tim, membantu para orang tua yang kehilangan anak dan menemukan arti hidup yang baru. Tante, apa kabar? Tanya Cahaya sambil mengantarkan kopi. Baik sekali. Sangat memuaskan bisa membantu orang lain. Saat lelah, Tante datang ke sini melihat kalian dan jadi semangat lagi. Dewi menggenggam tangan Cahaya. Terutama melihatmu, Tante jadi sadar betapa besar kekuatan dari pengampunan. Tante, aku bangga padamu. Mata Dewi berkaca-kaca mendengar ucapan Cahaya. Sore harinya, setelah kafe tutup, keluarga itu menyiapkan makan malam bersama. Pemasukan hari ini bagus, kata Budi. Bulan depan pinjaman kita lunas. Penaka? Secepat itu? Iya. Semuanya terasa seperti mimpi. Setahun yang lalu, Cahaya masih koma. Ibu, sudahlah. Mari kita buat rencana ke depan, kata Cahaya sambil tersenyum. Rencana apa? Memperluas kafe, dan aku ingin kuliah malam. Kuliah malam? Iya, jurusan konseling. Aku ingin membantu orang seperti Tante Dewi. Budi dan Maya saling berpandangan. Itu ide yang bagus. Malam itu, Cahaya menulis di buku hariannya. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan. Kafe berjalan lancar, keluarga sehat, dan Tante Dewi juga sudah menemukan jalannya. Setahun yang lalu, saat kecelakaan itu, aku sangat putus asa. Aku pikir ayah membenciku dan dunia sudah berakhir. Tapi sekarang aku tahu, semua ada alasannya. Karena masa sulit itulah keluarga kami menjadi lebih kuat, dan kami mengerti apa arti cinta sejati. Aku tidak akan pernah melupakan haru saat membaca surat-surat dari ayah, dan tahu bahwa ayah mencintaiku. Dan dengan memaafkan Tante Dewi, aku belajar bahwa pengampunan tidak hanya membebaskan orang lain, tetapi juga diriku sendiri. Sekarang keluarga kami benar-benar utuh. Kami akan tertawa, menangis, dan bermimpi bersama. Besok, aku ingin terus memberikan kopi dan kehangatan kepada banyak orang di kafe. Dan suatu hari nanti, aku juga ingin menjadi harapan bagi seseorang. Cahaya menutup buku hariannya dan tersenyum. Kisah keajaiban tentang sebuah keluarga yang bersatu kembali setelah 10 tahun terpisah. Cinta keluarga yang menjadi lebih kuat melalui rasa sakit, kesalahpahaman, dan pengampunan. Kafe Cahaya hingga hari ini terus menyebarkan kehangatan dan mengingatkan banyak orang akan pentingnya keluarga. Semoga Anda juga menghargai waktu bersama keluarga. Dan jika ada kesalahpahaman, beranikan diri untuk membuka hati. Kebenaran pada akhirnya akan terungkap, dan cinta sejati bisa mengatasi segalanya. Semoga kisah Cahaya bisa menjadi harapan bagi Anda semua. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa tinggalkan cerita Anda di kolom komentar, serta subscribe dan like. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya.